Kamera master, Roll. kamera MCU, Roll. sound, Roll. lighting nyala, properti masuk. Oke, talent masuk. Oke, standby. All crew, silent. 3, 2, 1, and action. Halo Kak Muti. Halo. Halo Fajar. Halo. Halo Almi. Pertanyaan pertama itu apa arti teamwork buat Kak Muti nih selaku manajer dari broadcasting? Arti teamwork bagi saya mungkin tidak akan jalan ke ini suatu kepengurusan ataupun biro ini kalau misalnya tidak ada teamwork, dan tidak akan bisa juga bergerak koordinator TV maupun radio kalau misalnya tidak ada teamwork yang bisa bantu mulai dari tenaga, waktu, dan ide-ide lainnya. Nggak hanya sebagai orang-orang yang berkumpul untuk mengerjakan suatu proker, nggak hanya orang yang berkumpul untuk mengerjakan suatu konten, tapi mereka adalah keluarga selama periode kepengurusan ini. Kayak mereka saling membantu, mereka saling mengingatkan, mereka tetap semangat dari awal sampai akhir produksi. Bagi saya sebagai koordinator Biro Broadcasting Radio, menurutku teamwork ini salah satu nggak bisa Kak ada sebagai koordinator kalau nggak ada teamworkku. Begitu juga teamworkku nggak bisa jalan kalau nggak ada saya sebagai koordinator. Makanya kita ini berdua kayak saling melengkapi begitu. Apakah menurut Fajar teamwork ini penting dalam pembuatan konten dan alasannya apa? Menurut saya sangat penting karena kalau nggak ada teamwork itu kerjanya nggak bakalan jalan. Terus pastinya kalau di kepengurusan broadcasting TV sendiri itu kan saya bagi 3, ada divisi liputan, produksi program, dan divisi dialog siaran. Nah itu sangat penting dalam membuat konten di YouTube. Kalau misalkan ada suatu produksi terus kayak ndak ada timur yang berjalan atau timurnya hanya 1-2 orang, itu menurut saya ndak bakalan berjalan karena kru-kru dalam timur itu sangat berperan kayak scriptwriter, kamera operator, apalagi editor itu sangat berperan penting dalam pasca produksi. Khususnya saya tuh sebagai broadcasting radio yang perlu memang teamwork untuk isi program-programnya seperti buat podcast, untuk kolaborasi dengan organisasi di luar. Jadi teamwork itu sangat penting. Itu salah satunya seperti editing, isi podcast, buat brief untuk skrip dan lain-lain. Itu salah satu pekerjaannya teamwork. Apa yang ngebuat Cika tertarik untuk jadi bagian teamwork broadcasting? Kalau yang membuat saya tertarik sih dari YouTube-nya Cosmic TV sendiri, soalnya di situ kayak banyak banget program-program broadcast yang sangat seru, apalagi sebelum masuk ilmu komunikasi juga saya tertarik jadi reporter. Jadi benar-benar pada saat ngelihat YouTube Cosmic TV tuh kayak tertarik banget gitu untuk join. Jadi awalnya saya tertarik pada teamwork broadcasting itu pada PKKMB, saya lihat kakak-kakak pada ngeliput apa nih, bikin apa. Terus pada kegiatan sosmed juga itu ngeliput semua kegiatan dan ada outputnya juga di YouTube. Jadi kita bisa lihat kegiatan itu bagaimana dan kita bisa lihat hasil dari kerja dari teamwork itu bagaimana. Jadi saya ngerasa saya harus join nih, harus ikut terlibat dalam minimal satu lah, ikut produksi dari konten. Oke, jadi hal pertama itu yang membuat saya tertarik untuk join broadcasting itu karena pertama punya ketertarikan di bidang reporter. Terus cari-cari informasi, katanya kalau mau merasakan bagian jadi reporter itu harus join di broadcasting TV. Jadi itu menjadi salah satu
hal yang membuat saya tertarik untuk join di broadcasting. Dan melihat konten-konten yang disajikan di Cosmic TV itu juga menjadi salah satu inisiatif saya untuk join di broadcasting TV ini. Pertanyaan selanjutnya, apa ekspektasi Cika sebelum bergabung ke Teamwork Broadcasting dan terwujud nggak ekspektasinya? Kalau dari ekspektasi saya sendiri, saya expect-nya itu bakal nyobain jadi reporter atau enggak masuk ke dalam segmennya Cosmic TV sendiri. Kalau terwujud atau tidaknya ekspektasinya sangat terwujud sih, karena berhasil buat jadi reporter even though one time, tapi nggak apa-apa, dan benar-benar masuk ke dalam segmen broadcastnya, dan itu seru banget. Jadi ekspektasi saya sebelum masuk itu awalnya bakal jalan-jalan aja nih ngeliput. Ternyata di luar dari ekspektasi yang terwujud. Selain kita ngeliput, kita juga belajar bikin naskah dari praproduksi bahkan sampai post produksi, dari editing sehingga video itu di delivery atau diupload ke YouTube sehingga bisa sampai kepada pemirsa Cosmic TV sekalian. Bicara tentang ekspektasi, tentunya saya berharap bertemu dengan orang-orang yang asik dan seru, dan ekspektasinya itu terwujud. Bahkan saya lihat orang-orang di sini gokil-gokil juga sih. Mau tanya, kan ini Cika udah bergabung sama Teamwork Broadcasting. Menurut Cika, apa sih manfaat yang Cika rasain setelah bergabung? Kalau manfaatnya sendiri, kita dapat banyak insight tentang dunia broadcasting. Apalagi kalau join di Teamwork Broadcasting itu kita dapat broadcast tour, broadcast class, ataupun ikut dalam membuat segmen-segmen di Cosmic TV sendiri. Jadi menurut aku tuh itu sangat insightful banget. Yang pertama itu lingkungannya. Kakak-kakak itu sangat membantu dari kerja pada Teamwork. Baik-baik banget. Koordinator juga kerjanya hebat banget sih Kak. Inspiratif, panutan lah. Hal yang saya rasakan manfaat dari join broadcasting ini tentunya rasa percaya diri dan skill dalam berpublic speaking juga lebih terasa lebih baik karena ikut langsung dalam proses produksi. Hal lain itu seperti tahu bagaimana proses produksi itu terjadi, seperti membuat skrip, terus lihat setting-setting kamera, dan bagaimana cara mengelola cara berbicara yang baik dan benar dalam proses take konten itu sendiri. Jadi banyak banget ya manfaat yang Farah dapatkan. Betul Kak. Halo Stephanie. Halo Kak. Aku punya beberapa pertanyaan buat kamu, dan pertanyaan pertama itu adalah pengetahuan apa yang baru kamu dapatkan selama bergabung di Teamwork Broadcasting? Kalau pengalaman yang aku dapat selama gabung di Teamwork Broadcasting itu, jadi tahu kalau ternyata selama proses produksi, bahkan sebelum ya dan pasca produksi, itu prosesnya nggak mudah. Terus kita juga harus totalitas, dan juga bahkan hal sekecil apapun itu harus diperhatikan kayak gitu. Ternyata proses produksi itu tidak semudah yang kayak kamera roll and action. Ada banyak sekali proses-proses, baik itu before, during maupun afternya, kayak hal-hal sekecil properti saja diperhatikan gitu sih Kak. Oke, jadi beberapa pengetahuan yang aku dapatin itu selama bergabung di Teamwork ini, yang pertama itu tentang proses produksi, yang betapa struggle-nya itu dari praproduksi, produksinya, dan pasca produksi, gimana kerjasama tim depan kamera dan di belakang kamera, dan sama yang buat naskahnya itu. Oke, jadi beberapa pengetahuan yang aku dapatin itu selama bergabung di Teamwork ini, yang pertama itu tentang proses produksi, yang betapa struggle-nya itu dari praproduksi, produksinya, dan pasca produksi, gimana kerjasama tim depan kamera dan di belakang kamera, dan sama yang buat naskahnya itu. Pengetahuan baru yang saya dapat setelah masuk jadi Teamwork Broadcasting ada banyak, tapi saya lebih sering menjadi editor di BCTV. Untuk hal-hal baru yang saya dapat itu, ternyata saya baru tahu kalau perbedaan editing untuk TV dan editing biasa kayak sinematik itu berbeda. Ternyata banyak yang kayak kita harus masukin bumper dan lain-lain. Terus selain itu saya jadi banyak tahu tentang shortcut di Adobe Premiere. Pertanyaan selanjutnya,
Jadi setiap hal yang kita jalani itu pasti akan ada kesulitannya. Benar. Nah, kalau dari Teamwork Broadcasting ini apa sih kesulitan yang kamu rasain selama jalanin itu? Kesulitan ya, jujur kesulitan aku selama jadi bagian dari Teamwork Broadcasting itu justru kalau dapat peran sebagai host atau talent sih. Karena kayak ngerasa ada pressure untuk harus tampil sempurna di depan kamera, dan kalau misalnya nggak diminta-minta amit-amit ngelakuin kesalahan tuh kayak jadi nggak enak gitu loh sama yang lain kayak gitu. So far, selama aku gabung di BCTV tidak ada kesulitan bersama Teamwork, cuma kesulitan-kesulitan yang sering saya dapatkan sebagai editor mungkin di BCTV itu soal deadline, antara estimasi pembuatan produksi dari kontennya itu beda sama uploadnya itu beda. Jadi misalnya ada produksinya itu harusnya di tanggal 6 tapi dimajuin tanggal 7 dan tanggal 7 itu harusnya udah upload. Jadi kita kejar-kejaran antara saya ngedit dan upload gitu. Lebih ke proses produksinya sih Kak, kayak misalkan kalau jadi scriptwriter kayak merangkai kata-katanya itu agak struggle, atau kalau jadi konseptor gimana supaya konsepnya sesuai gitu Kak. Kesulitannya itu saya pribadi sedikit kurang percaya diri dan kaku depan kamera. Jadi kalau agak terpressure ya tampil di depan kamera. Kalau konten yang paling berkesan buat aku itu justru Kampus Corner, karena itu adalah konten pertama aku. Terus waktu itu langsung dapat peran jadi host juga di di program Kampus Corner itu, kayak gitu. Konten Kampus Corner Kak, karena selain saya pertama kali jadi director di situ, saya juga bisa kenalan sama kakak-kakak PMM dan sekarang jadi bisa kenal dekat gitu. Dekat apa tuh? Oke. Kontennya itu yang Cosmic Update BC Class, karena di situ saya pertama kali buat skrip buat teman-teman. Apa momen yang paling Zul tidak bisa lupakan selama proses produksi? Oke, kalau misalnya ditanya soal produksi itu, kalau misalnya produksi kayak diskus gitu kan saya jarang ikut, kebanyakan lebih ke liputan. Jadi kalau misalnya momen sedih dan bahagianya mungkin campur aduk itu, kalau misalnya meliput suatu kegiatan yang mungkin ini kegiatannya agak mepet, artinya waktu kita harus juga mengikuti dari waktu orang yang berkegiatan itulah mungkin. Jadi kita harus mengorbankan waktu kita yang mungkin itu bisa ke hal yang lain gitu. Tidak terlupakan. Kalau BCTV selalu diingat sih. Tidak ada yang dilupakan kalau produksinya BCTV. Yang paling berkesan itu ketika pertama kali Fajar ajak untuk jadi Teamwork Broadcasting TV. Jadi kayak diajak untuk produksi Cosmic Perspektif Anak PMM. Itu sih. Apa yang ngebuat Zul bertahan dan nyaman di sini? Oke, membuat saya bertahan dan nyaman itu karena saya merasa bahwa teman-teman yang ada di Teamwork Broadcast ini itu adalah yang sefrekuensi lah dengan saya. Dan yang paling penting koordinatornya sih. Jadi Kak Fajar itu kayak ngebimbing kita banget, caranya kayak gimana, nggak boleh kayak gini, proses script writing, presenting, intinya core BCTV incredible. Kemudian koordinatornya juga yang sama manajernya ya, yang orang-orang yang bekerja di dalamnya itu bertanggung jawab dan juga banyak ide-ide yang kreatif yang dimunculkan. Koordinatornya kreatif banget, kayak bikin konten-konten yang dapat mewadahi teamwork untuk lebih berkembang. Jadi kayak saya bisa bertahan begitu karena tiap hari itu bakal meningkat pengetahuan tentang bagaimana caranya produksi. Apa pesan Alfar untuk pengurus selanjutnya? Pesan untuk pengurus selanjutnya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih inovatif, lebih kreatif lagi bikin kontennya. Semoga dapat mewadahi teamwork untuk lebih berkembang. Itu saya, terima kasih. Dan saya berharap semoga bisa melahirkan konten-konten yang lebih inovatif lagi ke depannya dan lebih keren lagi. See you. Oke, pesan saya untuk kepengurusan selanjutnya itu adalah ya tetap semangat. Kalaupun ada misalnya ide-ide yang mungkin belum tersalurkan di masa ke periode ini, semoga bisa tersalurkan nantinya ataupun ide-ide barulah muncul di periode berikutnya. Oke, satu kalimat untuk BCTV yaitu makasih sudah menjadi perantara untuk kita semua sebagai ladang untuk belajar
mengenai broadcasting. Semuanya sangat keren dan inovatif, semuanya kayak wah sekali dibandingkan tim lain, karena di sini saya juga belajar semua hal yang belum pernah Kak pelajari. Pastinya asik banget. banget. BCTV itu totalitas dan seru abis dan solid juga. Baik. Jadi BCTV itu ibarat rumah ya. Rumah di mana tempat saya belajar yang outstanding banget and badass. Terima kasih dan sukses selalu. Tempat atau wadah bagi teman-teman atau mahasiswa yang tertarik di bidang broadcasting. Dan produksi juga di BCTV itu gokil dan seru sekali. BC itu tempat belajar ternyaman karena di BC itu saya rasa kayak pendapatnya kita itu didengar, semua saran-saran itu didengar, dan kita banyak belajar dari situ juga. Menurutku BC itu tempat seru untuk belajar hal-hal baru. BC itu tempat yang sangat cocok buat teman-teman atau warga Kosmik yang mau fokus di dunia broadcasting. Untuk Kak Fajar, terima kasih untuk selalu sabar dan semoga selalu semangat untuk merangkul dan membersamai Teamwork Broadcast TV. Buat para koor, terima kasih karena sudah aktif mengajak kita semua untuk buat konten, dan semoga sukses terus ke depannya. Yang spesifik untuk Fajar itu keren banget. Karena menurutku mereka itu selalu membersamai dan selalu mengajak kita buat produktif untuk bikin konten dan lain-lain, dan mereka itu selalu dengar pendapatnya kita, jadi sangat menghargai. Untuk Fajar, terima kasih udah ajak saya untuk gabung di Teamwork BC ini. Koordinator BCTV untuk Kak Fajar, mungkin terima kasih dan itu saya Kak, selalu sabar. Harapan saya untuk BCTV kedepannya semoga dapat terus berkembang dan terus menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin terjun ke broadcasting. Untuk koor, Kak Fajar, saya mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu membersamai, terus selalu punya inisiatif yang tinggi untuk ngajak kita ini selaku timnya untuk produktif dan mau untuk bekerja sama dalam membuat konten-konten yang menarik. Kak Fajar tuh benar-benar orang yang merangkul, sabar, dan jadi motivasi untuk kita semua. Dan waktu itu juga saya pernah tag berulang-ulang kali, tapi dia sangat sabar dan semuanya Fajar terbaik sekali Fajar. Makasih sudah selalu mengajak saya dan juga kita semua untuk terus mau berkembang dan belajar di broadcasting TV ini. Kayak bisa kumpulkan semua orang untuk kayak excited sama kalau konten-konten BC TV gitu. Pertanyaan terakhir, mau lanjut part 2 nggak? Kayaknya sih gas Kak. Kamera master, roll. Kamera XU, roll. Sound, roll. Lighting nyala. Properti masuk. Hai guys, jadi sekarang kita mau tag konten terakhir. Semoga lancar dan tidak sampai malam. Amin. Sebutkan 5 program Kosmik TV. Bukan, biar umum itu. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Jujur agak deg-degan dengan wawancara, bukan wawancara apa nih, segmen terakhirnya BC karena takut menangis. Wih, udah
Bapak dia juga. Tidak, Bapak tuh kan ganti. Saya jangan dikasih ini sih bunganya.